Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pengangguran di seluruh tanah air, pecinta channel Rooftop Pengangguran Balikpapan. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya memenuhi permintaan dari viewer kita, itu perawatan pohon anggur ya. Kebetulan konten kali ini kita jadwalnya semprot fungisida. Fungisida artinya membasmi jamur. Karena begini, di Rooftop Pengangguran schedule perawatannya 1 minggu sekali kita atur dan rolling bergantian ya. Kali ini kebetulan yang kita bikin konten tuh semprot fungisida, artinya penanggulangan jamur ya. Lebih baik menanggulangi daripada mengobati. Karena memang Balikpapan ini setiap hari lagi musim hujan ya. Maka memang jadwalnya hari ini harus saya semprot fungisida atau membasmi jamur, walaupun yang sudah kena jamur ataupun yang belum ya. Kemudian tahap minggu berikutnya kita juga semprot perawatan dengan insektisida. Insektisida itu berbagai macam penyebabnya ya. Ya seperti kutu kebul, ulet, lalang, atau apa namanya semut dan kawan-kawannya itu. Maka setiap minggu kita semprot dengan insektisida. Dan periode berikutnya kami semprot dengan insektisida trip ya, khusus untuk trip. Jadi bergantian begitu. Jadi seandainya pun ada yang bertanya, kenapa Pak D tidak dimik? Dimik pun bisa. Dan kebetulan memang tanaman anggur yang kita punya ya di Rooftop Pengangguran ini, saya mengerjakannya tidak perlu waktu lama. Mungkin 15 menit saya semprot selesai. Jadi saya menggunakannya bahan aktif yang tunggal ya. Misal fungisida, saya semprot fungisida doang, atau insektisida aja, kemudian trip aja begitu, tapi rolling tiap minggu sekali. Kecuali teman-teman yang punya lahannya luas, tanamannya banyak, skala kebun, kalau memang satu persatu memang makan waktu gitu ya. Dan di samping itu juga karena ada zat aktif yang tidak bisa saling bertemu jika di mix ya, daripada nanti hasilnya juga tidak memuaskan, penyembuhannya zat aktif yang ada dalam kandungan obatnya itu tidak efektif, maka saya lebih suka kalau menggunakan secara sendiri-sendiri begitu ya. Baik, itu konten kita kali ini, dan yang saya gunakan fungisida kali ini, oke enggak apa-apa ya, ini fungisida plus zat pengatur tumbuh, kalau boleh sebut merek nggak apa-apa lah ya. Saya menggunakan ini Amistar Top ya. Oke lah, nggak apa-apa saya sebut merek ya. Saya menggunakan di Rooftop Pengangguran, saya menggunakan merek ini. Ini walaupun kecil tapi mahal ya. Kalau di Balikpapan kalau nggak salah ukuran segini 55.000. Gini, karena pohon kita juga banyak tapi tidak terlalu banyak, dan saya perkirakan dalam ukuran ini tabung gendong saya ini 8 liter ya. Nih ada ukurannya ya, 8 liter. Ini sudah bisa menyemprot seluruh tanaman yang ada di tempat kita ya. Ya sudah secukupnya ini. Nah, ini dosisnya di kemasan ya 0,5 per liter, jadi setengahnya. Nah, karena ini 8 liter ya, maka saya kalikan menjadi 4 mili ya, menjadi 4 mili. Ini kelihatan enggak ini ya. Ini tadi kebetulan sudah saya ambil pakai spet ya, pakai gelas ukur boleh, pakai spet boleh. Kebetulan saya pakai spet aja nih. Ini 4 mili ya, 4 mili ini 4 mili untuk 8 liter air. Nah itu ya dosisnya. Ini cukup sih untuk kita, cukup ini tanamannya. Nah kemudian di sini ya, ini tadi sudah saya prepare 7 liter air.
Dan di sini ada 1 liter air. Jadi kalau ditambahkan nanti menjadi 8 liter. Nah, kenapa saya menggunakannya gini? Saya taruh di 1 liter dulu. Supaya apa? Supaya nanti nyampurnya itu betul-betul rata gitu ya. Kalau langsung di dalam tabung takutnya lengket-lengket, nggak rata, gitu ya. Kemudian diaduk. Setelah diaduk rata, nanti baru dimasukkan, goncang-goncang itu pasti ratanya sudah. Tapi kalau langsung ditabung bisa juga loh, nempel-nempel karena ini modelnya pasta kan. Tuh. Nah, karena walaupun kita beratap, kadang juga kalau hujan angin itu tempias, maka saya tambahin dengan perekat. Perekat mereknya bebas. Perekat itu fungsinya hanya untuk melengketkan obat semprot kita itu ke daun. Tujuannya supaya kalau kehujanan tuh nggak gampang luntur gitu loh ya. Itu kalau pakai, ada juga orang-orang yang pakai sunlight juga bisa sih. Tapi kita pakai obat yang sesuai dengan ilmu pertanian aja deh. Nih, saya gunakan setengahnya ya. Perekatnya saya gunakan setengahnya karena biasa kalau yang skala besar itu kan 16 liter satu tutup. Karena ini hanya 8 liter, saya gunakan separuhnya. Campur. Baru kita aduk lagi. Udah gitu aja. Tidak susah kok. Nah, jika sudah yakin rata, baru kita masukkan 7 liter tadi ditambah 1 liter gini ya. Jadi kan menjadi 8 liter sesuai dengan dosisnya. Nah, sudah. Baru ditutup. Kita hanya alat semprotnya, spraynya hanya ini aja, tabung sebanyak 8 liter sudah cukup sahabat pengangguran untuk. Nah, kemudian ini ya, kalau kurang yakin, tambahin lagi, sudah tutup rapat, kencang ya. Nih, supaya apa? Supaya larutan tadi tidak hanya mengendap di atas atau di bawah, ya. Ini hanya 8 liter, tidak berat. Oke. Nah, udah, baru kita pompa. Nah, gitu ya. Nah, sebelum saya aplikasi semprotnya, saya sampaikan dulu cara kerja untuk penyemprotan ya. Yang disemprot itu kalau bisa semua, ya, dari batang, primer, sekunder, tersier, semuanya dikasih mandi gitu ya. Kemudian daun juga, stomata daun tuh ada juga di atas dan di bawah, mulutnya daun tuh loh ya, yang untuk menyerap sari makanan tuh bisa dari bawah daun atau di atas daun. Maka dua-duanya kita semprot. Dan kebetulan yang kita gunakan fungisida ini sistemik. Jadi kalaupun tidak harus berkontak dengan hama yang bersangkutan, maka juga akan mati. Karena apa? Karena sistemik itu akan diserap oleh daun masuk dalam batang, sehingga kuman yang menghisap akan menjadi mati. Itu kelebihannya sistemik. Oke ya, singkat-singkat saja nih. Nah, begini deh. Tes dulu. Nah, ini bisa dibikin kenceng ya, bisa dibikin tendangan gini bisa. Nih, bisa juga. Atau dibikin kabut juga bisa. Nah, ini tempat kita, karena niat saya mau mandiin, saya semprot rata aja nih. Saya kasih tendangannya agak kuat. Nah, ini ya. Nah, kalau udah misalkan kurang, anginnya tambahin lagi gitu. Oke. Oh, maaf sahabat pengangguran. Ini safety kita, kesehatan harus dipakai ya. Karena yang bagaimanapun yang kita semprot tuh racun. Maka saya gunakan sarung tangan dan ini. Sorry ya. Karena gini, kalau tidak pakai masker, itu biasanya kalau terhirup di hidung, makan apa-apa tuh jadi nggak enak, pahit gitu. Maka pakai ini deh. Gini ya, sudah, oke. Nah, udah.
dikasih mandi nih. Oh ya, semua tanaman yang ada di rooftop pengangguran ini saya semprot, tanaman anggur ya, kecuali akademik yang lagi proses penyerbukan. Kita tidak semprot, saya tidak berani semprot ya. Sama Dickson lagi proses penyerbukan, nggak boleh kita semprot, nanti dia rontok. Jadi yang tidak membawa, sorry nih, kencang betul nih tendangannya ya. Ini ya, nggak apa-apa dikasih mandi gini, jangan takut-takut. Yang penting dosisnya sesuai aturan. Itu kunci pokok ya, jangan sampai melebihi dosis, melanggar aturan yang ditentukan oleh pabrik yang memproduksi obat ini ya. Gini caranya, saya kalau nyemprot-nyemprot walaupun perawatan atau penyembuhan, memang saya kasih mandi nih. Pohon kita dikasih mandi atas bawah, basah semua. Tapi tidak semua saya liput ya, tidak semua saya tampilkan ya, panjang ini. Nanti kalau satu kebun kita tampilkan semua, kontennya terlalu panjang. Hanya sebatas ini saja deh. Nah, nih batang-batang gini ya, yang gini-gini semprot juga nih, yang nyepit-nyepit gini. Kadang itu jadi sarang, tempat yang nyepit-nyepit kan sukanya bikin kuman-kuman bersembunyi ya. Tempat iketan gini, nggak apa-apa nih. Ini kalau mau tahu cara perawatan di rooftop, minggu ini saya semprot fungisida, minggu depan insektisida, minggu depannya lagi trip. Udah 3 macam itu aja. Nah, pohon kita bagus semua. Oke, itu saja. Nanti saya lanjutkan ke semua tanaman kita ya. Jadi sekali lagi, cara penyemprotannya semua ya, dari mulai batang primer, sekunder semua, kemudian tersier ya, atas bawah kita hajar, daun juga atas bawah kita mandiin ya, kita mandiin semua, tidak masalah. Yang penting dosisnya tepat, tidak melebihi dosis, tidak akan overdosis atau terbakar, tidak ada. Yang penting kita ngikuti aturan yang ada ya. Baik, itu saja yang bisa saya tutorialkan. Saya lanjutkan nanti setelah habis konten. Ngos-ngosan nih. Jumpa lagi, dan tidak lupa ya, tidak bosan-bosannya saya minta bantuan untuk subscribe, like, dan komennya ya. Bila ada ditanyakan silakan ditanyakan, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya lanjut kerja lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.